Bu Arin dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Mutiara Jarum dan partner saya Isan pertama akan menyampaikan presentasi tugas akhir yang berjudul Hyperinflation in Zimbabwe. Kesimpulan. Latar belakang dari diambilnya judul hiperinflasi di Zimbabwe, di mana pada tahun 1980 negara Zimbabwe merupakan negara yang merdeka dari penjajahan atas Inggris, di mana pada awal kemerdekaan negara Zimbabwe merubah mata uangnya dari dolar Rhodesia menjadi dolar Zimbabwe. Dapat kita sampaikan juga bahwa pada awal kemerdekaan negara Zimbabwe merupakan negara yang berkembang pada sektor pertanian, di mana sektor pertanian menyumbang GDP terbesar di negara Zimbabwe. Sehingga dapat kami sampaikan juga tercatat bahwa negara net ekspor di Zimbabwe lebih besar daripada net importnya pada sektor pertanian, dan tercatatlah sebuah negara Zimbabwe menjadi salah satu negara paling berkembang di Afrika Selatan. Namun terdapat dua kebijakan yang disampaikan oleh negara Zimbabwe kurang tepat yang akan dilakukan pembahasan pada lebih mendalam pada pembahasan kali ini, yaitu adanya kebijakan land reform dan juga berpartisipasinya negara Zimbabwe pada Perang Kongo, di mana hal ini berdampak pada terjadinya hiperinflasi di Zimbabwe. Adapun tujuan yang akan kami sampaikan dalam pembahasan kali ini yang terdiri dari 3, dapat terlihat pada layar Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Selanjutnya, metode yang kami gunakan pada penyampaian makalah dan juga presentasi kali ini yaitu dengan menggunakan studi literatur. Adapun penelitian yang telah disampaikan terdahulu mengenai adanya hiperinflasi di Zimbabwe, seperti yang terlihat pada layar Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Selanjutnya, bagaimana mekanisme hiperinflasi dalam teori ekonomi dapat didekati dengan teori dari inflasi tabungan ataupun saving dan juga investment, di mana dapat terbagi dengan 3 pendekatan seperti yang terlihat dalam layar dan juga didukung dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu pengertian dari hiperinflasi itu sendiri. Bagaimana hiperinflasi merupakan peningkatan harga umum dengan kecenderungan orang membeli barang daripada menyimpan uang. Selain itu, teori hiperinflasi berhubungan langsung dengan teori kuantitas uang yang menyatakan bahwa dalam kondisi abnormal peningkatan jumlah uang beredar akan menyebabkan kenaikan harga, di mana secara ekonomi dapat kita tunjukkan dengan rumus M kali V sama dengan P dikali Y. Ketika M ataupun jumlah uang beredar semakin meningkat, maka akan berkorelasi positif dengan peningkatan P ataupun harga barang itu sendiri. Sehingga dari persamaan ini menjadi salah satu pendekatan yang kami gunakan pada pembahasan makalah ataupun presentasi kali ini. Dapat teman-teman lihat semuanya bagaimana roadmap kerangka pemikiran ataupun salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Zimbabwe, yaitu adanya peningkatan government spending ataupun fiscal policy dengan adanya pendanaan yang dilakukan pada Perang Kongo, sehingga solusi diangkat kepada pemerintah Zimbabwe yaitu dengan adanya printing money yang dirasa kurang tepat, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ihsan. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Selanjutnya saya akan menceritakan bagaimana awal mula terjadinya hiperinflasi di Zimbabwe. Nah, di sini dimulai pada tahun 1997, di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan Economic Structural Adjustment Program atau ESAP, yaitu upaya pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi pasar melalui keterbukaan terhadap ekspor impor. Pada kenyataannya, sistem ini ternyata mengalami kegagalan karena masyarakat merasa dirugikan akibat persaingan produk lokal dan produk impor. Dan di sini pemerintah harus memberikan pengeluaran dari konflik ini sebesar 50.000 dolar Zimbabwe pada Desember 1997. Dan lalu di paruh kedua 1997, di sini juga pemerintah mengumumkan rencana kompensasi dan pensiun baru untuk veteran perang perjuangan kemerdekaan. Pembayaran ini dilakukan untuk 60.000 veteran perang yang masing-masing akan menerima pembayaran kompensasi sebesar 50.000 dolar Zimbabwe atau setara dengan 3.000 US dollar. Dan ditambah pensiunan bulanan yang setara dengan 125 US dollar. Lalu yang ketiga, tahun 1998, di mana pemerintah mengalami permasalahan internal akibat keterlibatan dalam perang yang terjadi di Kongo pada tahun 1998 ini, di mana di sini pemerintah keterlibatan ini mengeluarkan anggaran sebesar 3 juta US dollar per hari, dan total mencapai pengeluaran yang dikeluarkan total mencapai 6 miliar dolar Zimbabwe. Akhirnya banyak pengeluaran yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998. Nah, puncaknya di tahun 2000, disinilah kebijakan yang membuat runtuhnya perekonomian Zimbabwe atau semakin parah, yaitu kebijakan land reform atau reformasi lahan pertanian yang dikeluarkan pemerintah Zimbabwe, di mana kebijakan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk merebut lahan-lahan yang dimiliki para petani kulit putih dan diberikan atau disumbangkan kepada para penduduk lokal Zimbabwe. Akibatnya, para penduduk lokal yang kurang paham dan tidak mengerti tentang sistem pertanian mengalami penurunan di sektor pertanian. Hasilnya jadi turun dan sektor pertanian pun jadi anjlok dan berdampak pada sektor-sektor lainnya. Next, Mbak Tiara. Nah, di sini akibat penumpukan hutang, anjloknya output perekonomian, melonjaknya pengeluaran pemerintah, lonjakan impor, di sini inflasi menggila pun tak terelakkan lagi. Jadi selama tahun 1998 hingga 2005, inflasi Zimbabwe cukup tinggi, sekitar 50 hingga 500%.
dan inflasi mulai terjadi pada tahun 2006 di mana inflasi tahunan mencapai 1.280%. Nanti bisa kita lihat bagaimana parahnya hiperinflasi di Zimbabwe yang dijelaskan pada tabel 1. Next, Mbak. Nah, di sini ada 5 sektor yang berdampak langsung akibat hiperinflasi ini. Yang pertama tadi ada sektor pertanian, di mana banyak lahan-lahan pertanian yang gagal panen akibatnya menurunkan perekonomian. Lalu yang pertama di sini ada sektor ekonomi perdagangan, di mana Zimbabwe menerapkan kebijakan multi currency, di mana pemerintah melegalkan 9 mata uang yang diakui pemerintah, yaitu yuan, rupiah, dolar, yen, rat, pound, euro, pula, dan dolar. Lalu di sektor pariwisata, di sini penurunan jumlah wisatawan dari tahun 2000-an menurun sebanyak 2,2 juta. Akibatnya di sana banyak turis yang tidak ingin berkunjung ke Zimbabwe. Lalu yang ketiga, sektor sosial masyarakat. Di sini hampir semua masyarakat tidak mampu menjangkau harga bahan pokok. Malah di sana itu masyarakat lebih suka melakukan transaksi barter, bukan menggunakan uang tunai. Lalu di sektor kesehatan di tahun 2000-an, dari 1990 hingga tahun 2000, itu terjadi tingkat kematian bayi, yaitu 5,9% menjadi 12,3% pada tahun 2004. Dan di sini 3 dari 4 rumah sakit besar di Zimbabwe mengalami kolaps atau tutup akibat hancurnya perekonomian di sana. Lalu di sektor lingkungan, di mana di sini kesimpulan yang bisa kita tarik adalah kurangnya perhatian atau manajemen pemerintah dalam mengelola perekonomian dan sektor-sektor lainnya, terutama tadi sektor pertanian, di mana apabila sektor pertanian hancur atau tadi salah kelola, maka akan menghancurkan atau berdampak pada sektor pertanian lain. Bahkan parahnya tadi terjadi hiperinflasi. Mungkin dari itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.